Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya sendiri, Ganang Rumana Hadi. Saya di sini bersama dengan keempat teman saya. Yang pertama adalah Reza Gilang Ramadan. Selanjutnya adalah Riyangga Jaya Saputra. Yang selanjutnya lagi adalah Muhammad Bikisla Sabila dan juga Erdiawan Dimas Prayoga. Kami di sini akan mempresentasikan tentang timbulnya P3B. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang asas pemajakan terhadap penghasilan. Asas pemajakan terhadap penghasilan di sini ada 3. Yang pertama adalah asas domisili. Negara akan menaikkan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap WP, OP atau badan sesuai domisili tempat tinggal masing-masing. Yang kedua ada asas sumber. Negara akan menaikkan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh OP atau badan disesuaikan dengan negara tempat sumber pendapatan itu didapatkan. Terus yang ketiga adalah asas kebangsaan. Landasan pengenaan pajaknya adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berikutnya adalah asas pengenaan pajak di Indonesia. Pemerintah Indonesia pada dasarnya menganut asas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan dari luar negeri. Untuk wajib pajak dalam negeri, pengenaan pajak didasarkan atas asas domisili. Sedangkan bagi warga negara asing yang tinggal dan memperoleh penghasilan di Indonesia, dilakukan pengecekan batas waktu untuk menentukan apakah orang pribadi atau badan termasuk wajib pajak dalam negeri atau tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Atau termasuk wajib pajak luar negeri, tinggal di Indonesia maksimal 183 hari dalam 12 bulan. Bagi wajib pajak luar negeri hanya dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di Indonesia saja. Selanjutnya, sebagaimana lazimnya praktik perpajakan di berbagai negara, diatur perjanjian perpajakan antar negara untuk menghindari pemajakan berganda. Penyebab P3B. Subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara karena 1. Domisili rangkap, 2. Kewarganegaraan rangkap, yang ketiga bentrokan atas domisili dan asas kewarganegaraan. Objek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara. Subjek pajak yang sama dikenakan pajak di negara tempat tinggal berdasarkan atas worldwide income, sedangkan di negara domisili dikenakan pajak berdasarkan asas sumber. Model Tax Treaty dibagi 3, model UN, model OECD, dan model Indonesia. Model OECD pada prinsipnya konsep yang mendasari konvensi pajak ditujukan untuk negara-negara maju yang notabene merupakan anggota OECD, sehingga sebagai negara pengekspor modal, hak perpajakan yang diatur dalam konvensi pajak membatasi negara sumber yang merupakan negara pengimpor modal atau negara berkembang seperti Australia, Austria, Belgia, Kanada, Prancis, Jepang, Korea Selatan, UK, dan Amerika Serikat. Model UN, model OECD dianggap membatasi hak pemajakan dari negara sumber yang notabene adalah negara-negara berkembang. Oleh sebab itu, PBB berinisiatif untuk meminimalisir diskriminasi dengan membuat model konvensi pajak yang dikenal sebagai model United Nations Model. Model konvensi pajak ini memberikan hak pemajakan yang lebih luas bagi negara sumber, alias negara berkembang sebagai pengimpor dana atau investasi dari negara-negara maju. Dan yang terakhir ada model Indonesia. Model P3B yang dianut oleh Indonesia mengombinasikan model UN dan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Undang-Undang Perpajakan Nasional. Perpaduan antara dua model itu menghasilkan satu model yang disebut model Indonesia, yang menjadi dasar perpajakan dalam perundingan P3B. Hal-hal yang dapat mendorong perkembangan negara Indonesia menjadi lebih maju dapat diatur dalam perjanjian ini. Perbedaan yang mencolok antara model OECD dan model UN adalah bahwa model OECD menganut resident principle, sedangkan model UN cenderung menganut pembagian yang adil antara negara domisili dan negara sumber. Ya, selanjutnya ada pola tax treaty. Yang pertama, pola sengketa yang dihadapi oleh Indonesia di luar sengketa seperti Certificate of Domicile. Secara umum sama dengan pola sengketa P3B secara global. Hal ini dapat diartikan bahwa persoalan sengketa P3B di Indonesia lebih disebabkan oleh kelemahan sistem pajak internasional itu sendiri. Yang selanjutnya, yang kedua, doktrin substance over form, sering disebut doktrin anti-abuse, kerap dipergunakan dan
berperan penting dalam sengketa P3B di Indonesia. Yang ketiga, Hakim Pengadilan Pajak umumnya telah mempertimbangkan berbagai referensi semisal case law, literatur akademis, dan OECD commentary. Terakhir, walaupun Mutual Agreement Procedure atau MAP dan Advanced Pricing Agreement atau APA baru diterapkan, terdapat prediksi bahwa keduanya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan